Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Pratama dengan NIM 124490027 dari kelas RA Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Institut Teknologi Sumatera. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek tugas mata kuliah Sistem Digital dan Microcontroller dengan judul Interactive Color Learning System. Sebuah sistem pembelajaran warna interaktif berbasis ESP32, RFID, TFT display, dan speaker 8 ohm. Yang menjadi fokus utama presentasi kali ini adalah penambahan fitur interrupt pada program alat kami, sesuai dengan yang diberikan oleh dosen. Next. Oke, sebelum masuk ke pembahasan interrupt, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum sistem yang kami buat. Apa itu Interactive Color Learning System? Sistem pembelajaran interaktif yang membantu anak mengenal warna menggunakan kartu RFID. Ketika kartu ditempel, sistem menampilkan gambar warna pada TFT display dan memperdengarkan suara nama warna melalui speaker 8 ohm secara otomatis. Interactive Color Learning System adalah sebuah alat pembelajaran interaktif yang kami rancang untuk membantu anak-anak dalam mengenali warna. Cara kerjanya cukup sederhana namun menarik. Pertama, anak akan menempelkan kartu RFID ke reader. Kedua, RFID RC522 membaca tag yang ada di dalam kartu tersebut. Kemudian yang ketiga, ESP32 sebagai otak utama pemrosesan data tag yang diterima. Yang keempat, ada TFT display ILI9341 yang akan menampilkan gambar dan warna, nama warna yang sesuai dengan kartu tersebut. Dan yang kelima, speaker 8 ohm akan memperdengarkan suara menyebutkan nama warna secara otomatis. Jadi anak-anak bisa belajar warna secara audio, visual, sekaligus dapat melihat gambarnya dan mendengar namanya. Sistem ini menggunakan 4 komponen utama. Yang pertama ada ESP32 sebagai microcontroller, kemudian ada RFID RC522 sebagai pembaca kartu, selanjutnya ada TFT ILI 9341 sebagai layar warna, kemudian ada speaker 8 ohm sebagai output suara. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari tugas ini, yaitu interrupt. Nah, apa sih interrupt itu sendiri? Secara definisi, interrupt adalah sinyal yang menerima CPU untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan, lalu menjalankan sebuah fungsi khusus yang disebut ISR, Interrupt Service Routine, atau pun analogi sehari-hari ini. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU kembali melanjutkan proses yang terjadi sempat dihentikan. Supaya lebih mudah dipahami, saya punya analogi sehari-hari. Nah, seperti saat kamu sedang belajar, tiba-tiba HP berbunyi, notifikasi kamu berhenti belajar, lihat HP. Ini sebagai ISR, lalu kembali belajar, begitu cara kerja interrupt. Selanjutnya, kurang lebih cara kerja interrupt pada microcontroller seperti itu. Kemudian pada ESP32 ada beberapa jenis interrupt yang bisa digunakan. Yang pertama adalah hardware interrupt yang dipicu oleh sinyal fisik seperti deteksi kartu RFID ataupun tombol. Kemudian yang kedua adalah timer interrupt yang dipicu secara berkala sesuai interval waktu yang kita tentukan. Kemudian yang ketiga adalah software interrupt
yang dipicu oleh instruksi dari program itu sendiri. Dan yang keempat adalah external interrupt melalui pin GPIO yang bisa dikonfigurasi untuk merespons sinyal, racing, filing, maupun change. Next. Nah, sekarang bagaimana sih kami mengimplementasikan interrupt pada proyek ini? Kami menggunakan 3 jenis interrupt sekaligus. Yang pertama adalah external GPIO interrupt. Untuk mendeteksi kartu RFID, interrupt ini dirancang pada pin GPIO 21 yang terhubung ke pin SS atau SDA modul RFID RC522. Trigger yang digunakan adalah filing at gate, yang artinya interrupt aktif ketika sinyal berubah dari high ke low, yaitu saat kartu ditempelkan. Fungsi ISR yang dipanggil adalah on card detect. Yang kedua adalah timer interrupt. Untuk mengontrol tuning audio, kami menggunakan hardware time 0 milik ESP32 yang dipicu setiap 100 milidetik. ISR-nya bernama on time trips, yang bertugas mengupdate buffer audio secara periodik agar suara yang keluar dari speaker sinkron dan tidak terputus-putus. Selanjutnya yang ketiga adalah GPIO interrupt. Untuk tombol reset, kami memanfaatkan pin GPIO 0, yaitu tombol boot yang sudah ada di port ESP32. Sama seperti RFID, triggernya adalah filing edge dan ISR-nya bernama on reset preset yang berfungsi untuk mereset sistem kembali ke tampilan awal. Yang penting untuk dipahami adalah ketiga interrupt ini bekerja secara paralel dan tidak mengganggu loop utama yang sedang menjalankan animasi TFT maupun output speakernya. Selanjutnya, nah, berikut ada bukti implementasi interrupt dalam bentuk screenshot kode program kami di Arduino IDE. Berikut ini adalah bukti. Di bagian atas kita bisa lihat deklarasi pin untuk interrupt, yaitu RFID INT di GPIO 21 dan reset BNT di pin GPIO 0. Ada juga variabel volatile bool car detect, yang kata kunci voltex ini penting karena variabel ini akan diakses dari dalam ISR sehingga compiler tidak boleh mengoptimasinya. Kemudian ada 3 fungsi ISR yang kami buat. Pertama, deteksi kartu RFID atau on card detect. Ini adalah ISR untuk deteksi kartu RFID. Isinya sederhana, hanya set flag card detect menjadi true. Pemrosesan datanya dilakukan di loop agar tidak memakai waktu lama di dalam ISR. Kedua, ada timer interrupt untuk sistem sinkronisasi audio atau on-time fix. Dipanggil setiap 100 milidetik oleh hardware time ini mengupdate buffer audio. Ketiga, ada reset button ataupun bisa disebut sebagai on reset preset. Dipanggil saat tombol reset ditekan untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal. Kemudian di bagian bawah terlihat cara kami mendaftarkan interrupt pada fungsi setup. Untuk GPIO interrupt menggunakan perintah attach interrupt, dan untuk timer interrupt menggunakan timer begay, timer attach interrupt, dan time alarm wait dengan interval 100 mikrosecond atau setara 100 milidetik. Selanjutnya,
Nah, kegunaan dan fungsi. Mengapa interrupt digunakan? Di sini lalu apa sih gunanya interrupt di dalam proyek kami ini? Mari kita bandingkan kondisi tanpa interrupt. Nah, lalu kita bandingkan kondisi tanpa interrupt versus dengan interrupt. Tanpa interrupt, kita terpaksa menggunakan metode polling, artinya CPU terus-menerus mengecek status RFID di setiap putaran loop. Akibatnya, animasi di TFT menjadi lambat dan patah-patah karena CPU sibuk mengecek audio dari di setiap putaran loop. Speaker juga tidak sinkron karena ada delay, kemudian CPU banyak membuang siklus hanya untuk menunggu dan respon saat kartu ditempel pun menjadi lambat. Dengan interrupt, semua masalah ini teratasi. CPU hanya beraksi ketika kartu RFID benar-benar terdeteksi. Animasi TFT berjalan mulus tanpa gangguan, audio tetap sinkron berkat timer interrupt 100 milidetik, kemudian CPU menjadi efisien karena fokus pada tugas utamanya, dan respon saat kartu ditempel menjadi instan ataupun real time. Kesimpulannya, interrupt membuat sistem kita menjadi lebih responsif, lebih efisien, dan benar-benar real time, yang sangat penting untuk aplikasi edukasi interaktif seperti ini. Next. Nah, ini ada diagram kerja. Untuk memperjelas cara kerja interrupt, mari kita lihat sama-sama. Di sini terdapat diagram kerja, di mana di sebelah kiri adalah loop. Program utama yang terus berjalan, di dalamnya ada proses animasi TFT, update display, card flag, card detect, kemudian dan main logit lainnya. Saat kartu RFID ditempel, sinyal interrupt masuk, ditandai dengan garis kuning putus-putus. Pada saat itu, CPU melakukan pause dan menyimpan konteks atau posisi program yang sedang berjalan agar bisa dilanjutkan nantinya. Kemudian ISR dijalankan, dalam hal ini on-card detect yang men-set card detect sama dengan true. Proses ini sangat cepat, hanya satu baris perintah saja. Setelah ISR selesai, CPU resume, kembali melanjutkan program loop dari titik yang tadi dihentikan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hasilnya bisa dilihat di kolom kanan, kartu ditempel langsung merespon. Kemudian TFT update warna segera tampil, audio dimainkan dengan sinkronisasi 100 milidetik, kemudian loop tidak pernah terputus dan reset bisa dilakukan kapan saja. Nah, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa interrupt adalah solusi cerdas untuk sistem yang membutuhkan respons real time. Pada proyek interaktif color learning system ini, saya mengimplementasikan 3 jenis interrupt. Pertama, external interrupt untuk mendeteksi kartu RFID secara instan tanpa metode polling. Kedua, ada timer interrupt untuk menjaga sinkronisasi audio speaker setiap 100 milidetik dengan presisi tinggi. Dan yang ketiga, button interrupt agar sistem dapat di-reset kapan saja tanpa mengganggu proses yang sedang berjalan. Dengan penerapan interrupt ini, interaktif color learning system menjadi lebih responsif, lebih efisien, dan tentunya lebih menyenangkan untuk digunakan oleh anak-anak dalam belajar mengenal warna. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya siap menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.